warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Fitriani Gustorini, Guru Ekonomi SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Baiklah Anda semua, hari ini kita akan memulai materi kelas 10 semester 1 Ekonomi SMA MA. Apakah materinya? Nanti akan kita pelajari. Namun sebelumnya, agar kegiatan kita diridhoi Allah, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita menjadi ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Apa materi kita? Mari kita lihat. Baiklah Anda semuanya, kita mulai saja materi kita hari ini, di mana materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah materi pertama di kelas 10 semester 1. Nah, apa materinya? Yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, apa saja yang dipelajari dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini? Baiklah, Ibu telah membuat ruang lingkup 5 hal yang perlu Ananda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Apa yang 5 itu? Nah, ini dia. Yang pertama, pengertian ekonomi. Kedua, batasan ilmu ekonomi. Ketiga, mengapa belajar ekonomi. 4, beberapa istilah dalam ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, pembagian ilmu ekonomi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian ekonomi. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yaitu dari dua kata yang itu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Nah, bisakah Ananda membuat kesimpulan dari oikos dan nomos ini menjadi sebuah pengertian ekonomi? Ya, betul sekali. Bahwa ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu batasan ilmu ekonomi. Ananda sekalian, perlu Ibu informasikan bahwa banyak para pakar ekonomi yang menyatakan pengertian atau definisi dari ilmu ekonomi. Seperti dari Adam Smith, John Maynard Keynes, kemudian tak ketinggalan Bapak Wakil Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan tentunya masih banyak lagi pakar-pakar ekonomi lainnya. Namun pada materi ini Ibu hanya menyampaikan pengertian ilmu ekonomi dan batasannya menurut Paul A. Samuelson. Nah, apa kata Paul Samuelson tentang ilmu ekonomi? Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi perilaku manusia dan masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, kemudian menyalurkannya kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, Ananda sekalian, dari pengertian Samuelson ini, bisakah Ananda membatasi apa saja hal-hal yang tercakup di dalam ilmu ekonomi? Ya, betul. Yang pertama yaitu di dalam ilmu ekonomi itu terkait adanya perilaku individu dan perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua apalagi? Ya, adanya sumber daya yang langka. Oleh karena sumber daya yang langka itu, maka ada beberapa alternatif penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama kegiatan menghasilkan atau disebut juga dengan produksi. Kemudian yang kedua kegiatan menyalurkan hasil produksi yang disebut dengan distribusi dan disalurkan kepada yang akan menggunakan, yaitu
prosesnya disebut dengan konsumsi, dan orang yang menggunakannya disebut dengan konsumen. Nah, siapa konsumennya? Konsumennya yaitu tentu individu dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Perlukah kita belajar ekonomi? Atau mengapa kita belajar ekonomi? Nah, tentu saja perlu ya. Kalau tidak, tentu tidak akan lahir ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi lahir tentu karena ada masalah, dan masalah itu dapat diatasi dengan ilmu ekonomi. Nah, apa saja? Ada 4 manfaat dari belajar ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir. Nah, untuk diketahui bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi nanti menggunakan teknik-teknik atau metode-metode, sehingga teknik dan metode itu mengantarkan manusia untuk memiliki ilmu dalam pengambilan keputusan secara rasional, sehingga sesuatu diputuskan sesuai dengan kebutuhan, logis secara logika. Kemudian selanjutnya manfaat yang kedua yaitu memahami perilaku masyarakat. Nah, apa maksudnya? Bagaimana kita ketahui bahwa di dalam kegiatan ekonomi itu ada interaksi, yaitu interaksi antara produsen dan konsumen. Nah, di antara interaksi tersebut tentu masing-masing akan mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Dengan mempelajari ekonomi, kita akan mengetahui bagaimana sikap perilaku dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Semuanya tentu dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Kemudian selanjutnya yaitu memahami masalah global. Jadi manfaat belajar ekonomi yang ketiga, memahami masalah global. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita perlu berhubungan dengan orang lain, bukan hanya dengan antara individu dengan individu, bahkan antara daerah dengan daerah lainnya, bahkan lagi antara negara satu dengan negara lainnya. Makanya nanti kita kenal namanya perdagangan internasional atau kerjasama internasional. Kemudian yang keempat yaitu manfaat belajar ekonomi adalah membantu kita bersikap demokratis. Mengapa demikian? Karena kalau benar kita belajar ilmu ekonomi yang membantu kita berpikir secara rasional, maka setiap orang insya Allah akan mengambil keputusan sesuai dengan logika, logis, sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai individu-individu dan pelaku ekonomi yang berbeda saling menghargai dari pendapat dari para pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Nah, itulah 4 manfaat belajar ekonomi. Kemudian kita akan mempelajari istilah-istilah. Sebenarnya masih banyak istilah-istilah ilmu ekonomi, namun di sini yang akan Ibu sampaikan hanya istilah-istilah yang mendasar saja. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu tentang prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi di sini prinsip ekonomi itu ada 2. Pertama, berkorban sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau boleh juga mengorbankan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Kemudian selanjutnya istilah dalam ilmu ekonomi adalah berpikir ekonomi. Nah, apa itu berpikir ekonomi? Seperti telah Ibu jelaskan tadi bahwa dalam ekonomi membantu orang untuk berpikir secara rasional, tidak hanya memikirkan kebutuhan sekarang, produksi sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Jadi, pada masa depan kegiatan itu, produksi tersebut masih mempunyai nilai yang bermanfaat atau mempunyai nilai ekonomi. Nah, kita akan masuk kepada yang berikutnya, istilah motif ekonomi. Apa pula itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi adalah upaya
yang mendorong dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, motif ekonomi ini bermacam-macam tergantung kepada pelaku ekonomi tersebut. Ada yang motifnya untuk meningkatkan kemakmuran, motif untuk mendapatkan keuntungan, motif untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan penghargaan, dan untuk membantu sesama. Jadi banyak motifnya masing-masing dari para pelaku ekonomi tersebut. Yang pada konsepnya tentu tujuannya untuk mencapai kemakmuran. Kemudian selanjutnya adalah istilah ekonomi tentang kegiatan ekonomi. Apa pula itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran, di mana kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian istilah berikutnya dalam ilmu ekonomi kita kenal adanya pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Nah, itulah beberapa istilah di dalam konsep dasar ilmu ekonomi yang perlu Ananda ketahui, karena nanti akan diperlukan dalam materi-materi atau kompetensi ilmu ekonomi berikutnya, bahkan sampai ke kelas 12. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan kita yang terakhir, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, ada 3 pembagian ilmu ekonomi secara garis besar. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Kedua, ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ekonomi teori. Nah, apa maksud dari ketiga ekonomi tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi itu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ekonomi atau ilmu yang memaparkan apa adanya kehidupan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu. Nah, apa contohnya? Misalnya, ekonomi Indonesia masa COVID-19 atau ekonomi Indonesia pasca gempa Aceh atau tsunami Aceh, atau kalau dunia, ekonomi dunia pasca Perang Dunia Kedua, dan masih banyak yang lainnya. Itulah contoh-contoh dari ekonomi deskriptif. Itu pada intinya adalah menggambarkan atau menjelaskan keadaan ekonomi suatu daerah berdasarkan data atau fakta yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian ilmu ekonomi yang kedua yaitu ekonomi terapan. Nah, apa itu ekonomi terapan? Ekonomi terapan adalah ilmu yang membahas penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Nah, apa contohnya? Misalnya ekonomi pertanian, berarti teori ekonomi digunakan di dalam pertanian. Kemudian ekonomi koperasi, bahwa ilmu ekonomi diterapkan pada koperasi. Nah, bisakah Ananda mencari contoh-contoh yang lainnya? Bisa, masih banyak yang lain. Misalnya ekonomi industri, ekonomi pendidikan. Nah, masih banyak yang lainnya. Nanti silakan Anda cari sendiri apa itu yang termasuk kepada ekonomi terapan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ekonomi teori. Apa pula itu ekonomi teori? Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, masing-masing pelaku ekonomi tadi kan berbagai cara atau bertindak atau berpikir dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, itu dianalisis di dalam ilmu ekonomi teori. Nah, ekonomi teori ternyata terbagi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Penjelasan tentang ilmu ekonomi mikro dan makro bisa kita lihat selanjutnya, yaitu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi
atau ilmu yang mempelajari aktivitas perekonomian secara individu atau perorangan, yang ruang lingkupnya hanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, apa contohnya? Misalnya membicarakan tentang perilaku konsumen, baik itu permintaan individu, penawaran individu, kemudian keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar individu. Ya, begitu juga dengan produsen, perilaku produsen ya, tentang biaya produksi. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Nah, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara agregat. Agregat itu artinya secara keseluruhan, yang ruang lingkupnya nasional, negara, dan internasional. Nah, apa contohnya? Banyak contohnya, misalnya inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian kerjasama internasional, pendapatan nasional, dan pokoknya yang mencakup tentang ekonomi secara agregat atau penjumlahan dari individu. Skopnya meluas. Nah, demikian Ananda semuanya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan kata mutiara yang berhubungan dengan ekonomi. Semoga kata mutiara ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak untuk mempelajari ilmu ekonomi. Nah, yang mahal bukan hanya ilmu ekonomi yang akan direngkuh, melainkan kepiawaian dalam meraih ilmu tersebut. Nah, semoga Ananda adalah orang yang berhasil meraih ilmu ekonomi ini, sehingga berhasil Ananda untuk mencapai kemakmuran, membantu diri sendiri, membantu keluarga, membantu masyarakat, bahkan sampai ke tingkat dunia dalam mengembangkan ilmu ekonomi dalam mencapai kemakmuran. Baiklah Anda semuanya, sebelum Ibu akhiri, Ibu doakan semoga kalian sehat jasmani dan rohani, kemudian bisa mempelajari ilmu ekonomi ini dan seterusnya bisa mengembangkannya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya, dan Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.